Berikutnya kami persilakan Ibu Kartini. Boleh berdiri Ibu Kartini, akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kartini dari Majelis Taklim An-Nur Keranggan Permai. Pertanyaannya singkat, padat. Sebetulnya kaitannya dengan ria, dengan medsos tadi yang katanya nggak boleh kalau niatnya ria, innamal a'malu binniyat. Cuman pertanyaan saya, gimana caranya mengajak untuk mengaji dan bersodakoh di bulan Ramadan ini, tapi kitanya yang ngajak tidak terkesan ria. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali nih atas nama Ibu Kartini ya. Silakan Ustadz Fauzan, bagaimana ngajak orang di medsos tapi supaya kita tidak terjebak di ria nih, repot juga nih Ustadz, dilema Ustadz, gimana Ustadz? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya sangat bagus ya Bu ya. Bagaimana ketika kita bersedekah ya, mengajak kebaikan atau kita melakukan untuk bisa orang lain itu ikut kebaikan dengan apa yang kita ajak, itu kita mengajaknya tidak terkesan ria, begitu ya. Salah satu kesuksesan dakwahnya Nabi yaitu adalah dengan dakwah bil hal, dakwah dengan contoh dan teladan. Tentu seperti yang saya sampaikan di awal, memang kita tidak bisa menjudge, mengklaim, menuduh orang itu ria atau tidak. Karena urusan itu adalah urusan dirinya dengan Tuhannya. Tapi tentu akan terlihat mana yang mungkin orang itu betul-betul menjalaninya dengan ikhlas atau mungkin hanya sekedar hanya ingin mendapatkan pujian. Gitu ya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara ria itu, Nabi itu memberikan perumpamaan. Itu memang sangat tipis sekali. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam penjelasan ayat Quran surat Al-Baqarah, "Fala taj'alu lillahi andada", itu ditafsirkan kata andada tandingan Allah. Itu penjelasannya salah satu pendapat riwayat adalah asyirik. Yang dimaksud syirik di sini adalah ria. Dan itu diberikan perumpamaan, itu tipisnya perbandingan orang yang ria dan tidak ria itu seperti orang atau seperti semut kecil yang berjalan di atas batu hitam yang licin di kegelapan malam. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana cara kita? Paling tidak tadi sebagaimana Ustadz Arifin sampaikan, yang pertama kita luruskan dulu niatnya. Niatkan karena Allah. Maka kalau bicara tingkatan ikhlas, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau menyampaikan bahwasanya tingkatan ikhlas yang pertama itu adalah ketika ia melakukan perbuatan, memurnikan dirinya untuk terlepas dari perhatian orang. Dalam artian perhatian di sini bukan orang lain itu tidak boleh tahu, tapi bagaimana dirinya. Ya, jangan sampai ada ingin dipuji, ingin dinilai lebih dan sebagainya. Yang kedua, tingkatan yang kedua baru dia mengharapkan karena Allah atau mengharapkan karena ingin mendapatkan balasan akhirat. Yang ketiga itu ingin mendapatkan balasan dunia. Tetapi paling tidak sebagaimana yang tadi ditanyakan bahwasanya bagaimana yang pertama kita luruskan niat. Yang kedua, kita berikan contoh teladan yang baik. Kalaupun kita memberikan contoh perumpamaan yang tujuannya betul-betul untuk mengajak kebaikan, boleh. Mungkin kita ingin menyampaikan, menceritakan dari perjalanan nikmat kita. Makanya kan Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan nikmatmu, tapi ingat, tetap niat kita itu untuk dakwah karena Allah, bukan karena ingin dipuji dan sebagainya. Kalau kita tidak atau khawatir itu termasuk atau akan berpotensi ria, ya lebih baik kita hindari. Ya, kalau tidak bisa juga mungkin bisa dengan strategi lain, dengan cara sirriyah, kita ajak dari orang, ya dari satu kepala dengan orang yang lain, ya dari satu mulut dengan mulut yang lain, dengan secara itu mungkin juga bisa kita mengajak kebaikan. Sehingga banyak cara untuk bisa kita lakukan. Yang terpenting bagaimana kita menjaga kesucian hati kita. Niatkan karena Allah, bukan karena oleh, tapi apalagi karena oleh-oleh ya Bu ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insya Allah yang paling penting sebagai penutup,
Syekh Dr. Mustafa Asibai mengatakan ar-ra'dul ladzi la ma'a ma'ahu la yunbitul ushba wa kadzalikal amalul ladzi la ikhlasu fi la yuthmirul khairat. Petir yang tidak dapat menurunkan hujan itu tidak dapat menumbuhkan tanaman. Begitu pula perbuatan yang tidak diiringi niat yang ikhlas itu tidak akan menghasilkan kebaikan. Mudah-mudahan kita ikhlas dalam mengerjakan. Amin. Dan mudah-mudahan ikhlas kita ini membuahkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fauzan Hidayatullah.